Melihat pasangan suami istri muda itu, semua orang mengira hidup mereka bahagia sepenuhnya. Namun tak seorang pun tahu bahwa rumah tangga mereka hanyalah tirai yang sengaja dipasang, sebab sang suami, Tacai, sama sekali tidak memiliki perasaan terhadap perempuan. Ia dipaksa menikah oleh ibunya demi menjaga garis keturunan keluarga. Sementara sang istri, Nur, hanyalah korban dari harapan besar keluarga itu. Setelah menikah, Tacai tak pernah menyentuh istrinya karena ia masih tak tertarik pada perempuan. Tak seorang pun mengerti apa yang membuat seorang pria yang dulu pernah mencintai perempuan bisa berubah sedrastis itu. Suatu hari, Tacai membelikan kekasihnya sebuah jam tangan yang disukai orang itu untuk memberi kejutan. Namun begitu tiba di tempat tinggal sang kekasih, ia justru menyaksikan pengkhianatan yang sama sekali tak bisa diterima. Kehilangan seluruh semangat untuk hidup, Tacai sempat ingin mengakhiri nyawanya sendiri. Untungnya sang adik, Jim, datang tepat waktu sehingga ia mengurungkan niat itu. Tepat saat itu sang ibu, Jada, menghampiri dan berkata bahwa putus cinta bukanlah akhir dari segalanya, sambil memohon agar Tacai memberinya satu kesempatan. Ia membujuk Tacai untuk mencoba mendekati seorang perempuan, mengenalnya, lalu menikah dan memiliki anak agar bisa hidup tenang seumur hidup. Namun Tacai menegaskan hal itu mustahil karena ia tak mungkin bisa mencintai perempuan lalu pergi dengan marah. Sang ibu yang tak berdaya hanya bisa mengeluh bahwa impian terbesarnya dalam hidup adalah menggendong cucu, dan ia tak ingin garis keturunan keluarga terputus di generasi Tacai. Mungkin ada yang bertanya, bukankah keluarga itu masih punya satu anak lagi? Namun anak itu hanyalah anak angkat, bukan darah daging Jada sendiri. Keesokan harinya saat sedang membeli teh susu, Jim tanpa sengaja bertemu seorang gadis cantik bernama Nur yang membuat hatinya sedikit bergetar tanpa ia sadari bahwa gadis itu kelak akan menjadi kakak iparnya sendiri. Belum jelas apakah Nur akan membawa perubahan besar dalam hidup keluarga itu atau tidak. Jim lalu mengajaknya bicara. Dan dalam perbincangan itu ia sadar bahwa Nur ternyata adalah teman kecilnya dulu, membuat keduanya sangat gembira. Kebetulan momen itu tertangkap oleh Jada, sang ibu yang selalu pusing memikirkan Tacai yang tak menyukai perempuan. Bahkan kerap bertengkar karena hal itu. Hari itu adalah pertama kalinya Jada melihat salah satu putranya mengobrol santai dengan seorang gadis. Ketika Jim pulang ke rumah, Jada segera bertanya siapa gadis itu. Dan Jim menjawab bahwa dia hanyalah teman lama yang membuatnya nyaman saat mengobrol. Seketika sebuah ide muncul di benak Jada. Ia ingin menjadikan Nur sebagai menantu agar keluarga punya penerus. Jada lalu mendatangi ibu Nur yang bekerja di sebuah salon perawatan kaki dan menawarkan uang 100 juta baht agar putrinya mau menikahi Tacai, sekaligus melahirkan anak untuk keluarga itu. Tak disangka, begitu mendengar jumlah uang sebesar itu, ibu Nur langsung tergiur dan setuju seketika. Sesampainya di rumah, ia langsung menyampaikan kepada putrinya bahwa Nur harus menikah dengan seorang pria kaya, lalu melahirkan seorang anak yang sehat, demi mendapatkan 100 juta baht. Dengan uang itu, keluarga mereka akan lepas dari kemiskinan dan bisa hidup tanpa beban lagi. Nur yang mendengar hal itu sangat terkejut, langsung menolak dan mempertanyakan bagaimana mungkin hal itu tak ubahnya menjual anak sendiri, lalu berlari keluar dengan marah. Sang ibu panik dan mengejarnya, memohon agar Nur mau menerima pernikahan dengan keluarga kaya itu. Pada akhirnya, ia terpaksa mengakui kenyataan pahit bahwa keluarga mereka terlilit utang besar yang tak mungkin terlunasi dengan kemampuan mereka sendiri. Nur terduduk lemas di kursi, putus asa karena tak sanggup menyetujui permintaan tak masuk akal dari ibunya. Tacai mendatangi Nur untuk meminta maaf, karena ia sendiri baru mengetahui kejadian ini, dan sama sekali tak ingin Nur dipaksa. Nur bertanya, mengapa harus dirinya? Mengapa Tacai tidak memilih menikahi wanita yang lebih cantik atau lebih kaya? Tacai hanya bisa mengakui bahwa dirinya seorang gay, membuat Nur sangat terkejut. Tacai berkata ia hanya ingin memiliki seorang anak demi mewujudkan impian ibunya untuk menimang cucu. Dan ia yakin Nur adalah orang baik. Jika Nur bersedia menjadi ibu dari anak itu akan menjadi berkah baginya. Ia pun berjanji,
Meski tak bisa mencintainya, ia akan tetap memperlakukan Nur dengan baik seumur hidup. Tersentuh oleh ketulusan itu, Nur akhirnya setuju menikah dengannya. Tak lama kemudian, mereka menggelar pernikahan meriah diiringi doa restu dari semua orang. Tepat saat pengantin memasuki altar pernikahan, sang adik, Jim, yang berdiri di bawah terkejut menyadari bahwa perempuan yang dinikahi kakaknya adalah gadis yang diam-diam ia sukai. Akankah hubungan rumit ini membuat Jim nekat merebut pengantin di tengah acara? Setelah upacara selesai, Jim mendesak Nur, menanyakan mengapa dulu Nur meninggalkannya lalu justru menikah dengan kakaknya sendiri. Ingin membuat Jim benar-benar melepaskannya, Nur terpaksa berbohong bahwa ia menikah demi uang, lalu berbalik pergi, meninggalkan Jim berdiri mematung dalam rasa sakit yang meluap. Saat Tacai dan Nur sedang berfoto, tiba-tiba muncul Chen, mantan kekasih Tacai. Semua orang terkejut, tak mengerti mengapa ia datang, namun Chen berpura-pura hanya sebagai teman pengantin pria, mengucapkan selamat lalu memeluk Tacai untuk terakhir kalinya. Ia mengaku bahwa awalnya berniat menggagalkan pernikahan itu, tetapi tak ingin membuat Tacai terluka sehingga akhirnya memilih menerima kenyataan dan pergi. Di malam pertama pernikahan, Tacai dengan jujur mengaku kepada istrinya bahwa dirinya tak bisa mencintai perempuan. Namun di luar dugaan, Nur sama sekali tak terkejut karena ia sudah mengetahuinya sejak awal. Hanya saja ibunya, demi uang 100 juta baht itu, memaksanya menikah hingga ia tak sanggup menolak. Bersamaan dengan itu, Jim diam-diam mendatangi pintu kamar pengantin karena tak percaya kakaknya bisa berubah orientasi, lalu menempelkan telinganya untuk menguping. Tepat saat itu, dari dalam kamar terdengar suara-suara yang membuat Jim salah paham, mengira kakak dan istrinya sedang benar-benar intim. Ia pun marah dan kesal, lalu pergi. Namun baru saja menuruni tangga, ia mendengar suara jeritan lagi, hingga kehilangan keseimbangan dan jatuh terguling ke bawah. Tacai dan Nur segera berlari turun membawanya ke rumah sakit. Ketika dokter bertanya apakah ia sengaja jatuh untuk mengganggu malam pertama mereka, Jim tak tahu harus menjawab apa. Namun pada akhirnya tujuannya memang tercapai. Malam pertama itu batal. Dokter mengumumkan bahwa Jim harus dirawat inap selama beberapa hari untuk diobservasi. Tacai awalnya berniat tinggal di rumah sakit untuk merawat adiknya. Namun tepat saat itu Jada menelepon dan mendesak keduanya segera pulang, karena malam itu adalah malam pertama mereka. Jim menolak keras karena harus menjaga adiknya, lalu langsung memutus telepon dan menyuruh Nur pulang naik mobil. Jim bertanya kepada kakaknya, apakah ia telah merusak malam baik mereka, sebab ia sempat mendengar suara aneh dari kamar pengantin. Ternyata semua itu hanya salah paham. Tacai sedang memijat kaki Nur sehingga menimbulkan suara seperti itu, membuat Jim merasa sangat malu sendiri. Saat itu Tacai masih belum tahu tentang hubungan rumit antara adik dan istrinya, sementara Nur pun tak bisa menebak akan kemana arah hubungan ketiganya nanti. Jim yakin Nur telah meninggalkannya demi uang untuk menikahi kakaknya, sehingga diam-diam ia berniat membalas dendam kepadanya. Sejak hari pernikahan itu, Jim terus-menerus menyulitkan kakak iparnya. Ia berpura-pura menyesal karena tak bisa tidur sekamar dengan kakaknya semalam, membuatnya merasa hampa. Lalu bertanya sinis apakah Nur merasa menyesal juga. Di luar dugaan, Nur menjawab tenang bahwa nanti masih banyak kesempatan untuk mereka bertemu, membuat Jim makin marah dan hilang kendali. Ia mengeluarkan segepok uang dan melemparkannya di depan Nur, lalu bertanya apakah uang itu cukup untuk membeli semalam bersamanya. Bahkan menyuruhnya memungut uang itu satu persatu. Jim ingin benar-benar mempermalukannya, namun Nur sama sekali tak gentar. Ia memungut semua uang itu, meletakkannya di atas meja, lalu berkata bahwa jumlah itu masih belum cukup, kemudian berbalik pergi begitu saja. Malam sebelumnya, setelah meninggalkan pesta pernikahan kakaknya, Jim pulang dengan hati kacau. Ia tak percaya kakaknya bisa berubah orientasi dan lebih tak percaya lagi bahwa kekasih lamanya bisa mengkhianatinya begitu saja. Karena itu, ia menduga pasti ada rahasia besar di balik semua ini. Keesokan harinya, Tacai dan Nur pergi ke rumah sakit untuk mencari cara melakukan bayi tabung. Sebab karena Tacai seorang gay, mereka tak bisa memiliki kehidupan pernikahan yang normal.
sementara Jada sudah tak sabar ingin memiliki cucu. Dokter meminta agar keduanya menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu sebelum prosedur dilakukan, dan proses baru bisa dilanjutkan jika hasilnya baik. Tachai berkata kepada Nur bahwa meski tak bisa mencintainya dan tak bisa hidup layaknya pasangan suami istri lain, ia akan tetap memperlakukan Nur bagai harta berharga, membuat keduanya berpelukan penuh pengertian. Namun hanya sedetik kemudian, Nur sudah bercanda riang bersama Jim di kolam renang. Saat pelayan muncul, ia panik dan buru-buru mendorong Jim ke dalam air agar tak ketahuan. Keesokan harinya, Jada menemui Nur dan mengajukan permintaan yang mengejutkan. Ia meminta Nur berhubungan intim dengan adik iparnya sendiri dan meminjam kesuburan Jim untuk melahirkan seorang anak bagi keluarga. Membuat Nur begitu terkejut hingga tak sanggup berkata apa-apa. Ternyata beberapa hari sebelumnya, dokter telah memberitahu pasangan Tachai dan Nur bahwa kadar testosteron dan prolaktin Tachai sedang bermasalah, sehingga kemungkinan pembuahan menjadi sangat rendah. Tachai khawatir dan bertanya apa yang harus dilakukan. Dokter pun menenangkannya bahwa dengan latihan rutin dan pola makan yang baik, peluang untuk memiliki anak tetap ada. Namun begitu mendengar putranya berisiko mandul, Jada terguncang dan hampir jatuh pingsan, seolah harapan untuk menimang cucu perlahan menghilang di depan matanya. Karena kerinduan itulah Jada memaksa Nur untuk berkhianat, demi tidur bersama adik ipar demi keturunan. Nur tak punya pilihan lain, terpaksa setuju dengan berat hati. Percakapan mereka rupanya sudah diam-diam didengar oleh Jim dari awal hingga akhir, dan hatinya dipenuhi kegembiraan yang tak tertahankan. Ia lalu mengajak teman-temannya minum sambil membanggakan diri bahwa ia akan tidur bersama istri kakaknya sendiri, membuat teman-temannya kaget sekaligus geli. Setelah mabuk berat, Jim diantar pulang. Begitu melihat Nur, ia langsung melampiaskan seluruh perasaan yang terpendam, hendak menciumnya. Tetapi pengaruh alkohol membuatnya limbung dan jatuh ke pangkuan Nur. Dalam keadaan setengah sadar, Jim bergumam menanyakan mengapa Nur justru menikahi kakaknya. Apakah ia tahu betapa besar rasa cintanya, lalu memeluknya erat? Malam itu, keduanya melalui momen penuh kemesraan, sementara Tachai masih tertidur pulas tanpa mengetahui apapun. Andai ia menyaksikan kejadian itu, mungkin ia akan sangat marah hingga hilang kendali. Ternyata di dalam hati Nur selalu condong kepada Jim. Namun begitu Tachai terbangun dan tak menemukan istrinya di sisinya, ia memanggilnya dengan bingung, tanpa tahu bahwa istrinya sedang berpelukan tidur dengan adiknya sendiri di luar kamar. Mendengar suara itu, Nur tersentak, segera bangun dan membangunkan Jim, lalu berteriak menjawab bahwa ia sedang di bawah. Tachai turun dan melihat adiknya terbaring di lantai, lalu bertanya apa yang terjadi. Nur berdalih bahwa Jim terlalu mabuk hingga terjatuh, dan mereka berdua kesulitan membawanya naik ke tempat tidur. Sebelum keluar kamar, ia sempat menoleh menatap kekasih lamanya dengan pandangan penuh kerinduan. Keesokan harinya, Tachai dan Jim duduk mengobrol di taman. Tachai memandang sepasang kekasih yang sedang bermesraan di depan mereka, lalu bertanya pahit mengapa hal itu begitu mudah bagi pria lain, sementara dirinya justru terjebak dalam keadaan seperti ini. Ia terdiam, tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Jim menghiburnya, mengatakan tak perlu terburu-buru, sekaligus bertanya apakah kehidupan kakaknya bersama Nur baik-baik saja. Tachai menjawab bahwa berada di dekat Nur membuatnya nyaman, dan suasana hatinya jauh lebih baik. Saat makan malam, Jada kembali menegaskan bahwa sebagian besar pasangan sulit memiliki anak karena kurangnya keintiman. Semakin sering seorang pria melakukan senam kesuburan, sel-sel lemah akan berkurang, sementara sel-sel sehat akan bertambah. Ia menyarankan agar putra dan menantunya lebih sering dekat satu sama lain untuk meningkatkan peluang kehamilan, membuat Jim beranjak pergi dengan wajah kesal. Selepas makan malam, Jada membawa Nur ke pusat perbelanjaan untuk memilihkan pakaian tidur yang menggoda. Meski Nur merasa canggung dan menganggap busana itu terlalu berani, Jada menegaskan bahwa yang terpenting adalah membuat putranya bergairah di kamar. Saat mengenakan pakaian itu dan duduk menunggu di tempat tidur, Nur merasa cemas sekaligus bingung, bersiap untuk sebuah usaha menciptakan kehidupan baru.
Mendengar suara ketukan pintu, ia mengira suaminya sudah pulang dan segera berlari membukanya. Namun ternyata yang muncul adalah Jim. Terkejut, ia berbalik lari kembali ke kamar. Buru-buru mengenakan jubah tidur untuk menutupi keindahan tubuhnya yang sempat terlihat, membuat jantungnya berdebar liar. Jim lalu mempertanyakan mengapa Nur berpakaian seterbuka itu. Apakah untuk melayani kakaknya sendiri? Kemudian tiba-tiba mendorongnya jatuh ke tempat tidur. Melihat sikap keras Nur, Jim semakin marah dan langsung pergi. Baru saja keluar kamar, ia berpapasan dengan Jada, yang bertanya mengapa ia bersikap seperti itu. Jika kakaknya tak sanggup, gilirannya Nu akan tiba. Jim terdiam bingung lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Saat itu Tacai baru pulang kerja dan melihat istrinya mengenakan busana menggoda. Ia langsung bertanya apakah ibunya yang memaksa Nur berpakaian seperti itu. Nur berlari ke pelukan suaminya sambil menangis dan mengiyakan. Namun ia paham Tacai adalah seorang gay dan tak ingin memberinya tekanan. Tacai membawakan seember air hangat, lembut menyeka air mata Nur, dan menyarankan agar wajahnya diistirahatkan sebentar supaya tidak bengkak. Ia mencoba sekali lagi untuk hidup bersama Nur layaknya pasangan normal. Namun menyadari dirinya benar-benar tak mampu. Ia meminta maaf, lalu berbalik masuk ke kamar mandi dan mengunci pintu. Pada saat itulah ia sadar bahwa tanpa disadari, ia masih menganggap istrinya sebagai mantan kekasihnya dan belum bisa melupakan orang itu. Keesokan harinya, Tacai ingin mengatakan sesuatu kepada istrinya. Tetapi kata-kata itu tak kunjung keluar. Keduanya saling menatap seolah saling memahami. Tepat saat itu, sebuah paku besar tiba-tiba jatuh dari atas. Dan ketika hampir mengenai kepala Nur, Jim berlari memeluknya erat untuk melindunginya. Tacai terperanjat melihat kejadian itu dan buru-buru menghampiri, menanyakan apakah istrinya terluka. Nur mengaku baik-baik saja. Namun suasana di antara ketiganya kini menjadi semakin sulit ditebak. Keesokan paginya, Nur bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi suami dan adik iparnya. Ia benar-benar berusaha menjadi istri yang hangat. Saat sedang memanggang roti, tiba-tiba Jim mendekat dan menaikkan suhu oven ke titik tertinggi, membuat Nur bertanya apa maksudnya karena rotinya bisa gosong. Jim hanya menjawab bahwa ia suka makanan yang gosong. Ketika keduanya berebut memutar tombol pengatur suhu, roti tiba-tiba mengepulkan asap, membuat Nur ketakutan dan spontan bersembunyi di pelukan Jim. Adegan itu justru terlihat oleh Jada dari luar jendela, membuatnya curiga terhadap hubungan aneh di antara mereka. Ia segera bertanya kepada pembantu rumah tangga apakah ada tanda-tanda mencurigakan antara Nur dan Jim selama ini. Pembantu itu menjawab ragu. Jangan-jangan ibu berpikir mereka. Jada langsung menyuruhnya bicara lebih pelan, mengatakan itu hanya dugaan semata. Pembantu itu lalu mengaku bahwa setiap kali melihat Jim, Nur selalu segera menghindar, terlihat sangat tak menyukainya. Jada pun berpesan agar tetap waspada, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Sementara itu, mantan kekasih Nur ternyata sudah menemukan kebahagiaan baru bersama seorang wanita kaya. Tak disangka, pria itu ternyata biseksual. Ia membelikan bunga mawar untuk kekasih barunya dan mengaku sangat mencintainya. Sang wanita pun berjanji, selama pria itu tidak meninggalkannya, ia akan memberinya uang tanpa batas. Sesuatu yang tentu membuat banyak pria tergiur. Malam itu, Tacai dan Jim duduk mengobrol di sofa. Tacai mencurahkan isi hatinya, mengatakan bahwa hari itu ia melihat istrinya diam-diam mengikuti Jim, membuatnya bertanya-tanya apakah Nur sebenarnya menyukai adiknya. Jim dengan tegang membantah dan menyuruh kakaknya jangan bicara sembarangan. Tacai lalu berkata, jika Jim memang benar-benar menyukai Nur, ia rela mengalah demi mereka, karena ia sadar dirinya tak bisa memberi Nur apa yang istrinya butuhkan. Keesokan harinya, Jim mengantar Nur berkendara. Nur mengira Jim hanya ingin mengajaknya jalan-jalan, namun tak disangka Jim justru menghentikan mobil di sebuah jalan sepi. Jim menggenggam tangan Nur dan bertanya apakah ia masih mencintainya. Dengan tenang, Nur menjawab bahwa ia tak bisa lagi mencintainya karena kini ia sudah menjadi kakak iparnya, dan hubungan mereka telah lama berakhir. Jim memeluknya dari belakang, berkata bahwa meski tahu mereka tak bisa bersama,
cukup baginya bisa melihat wajah Nur setiap hari. Sebab ia benar-benar mencintainya hingga cinta itu terasa begitu kecil dan menyakitkan. Jika Anda ada di posisi ini, akan memilih mempertahankan pernikahan tanpa keintiman dengan Tachai demi menjaga kehormatan, atau kembali kepada Jim demi mendapatkan cinta yang utuh. Jim akhirnya mengungkapkan seluruh perasaannya, namun pengakuan cinta itu datang terlalu terlambat, sehingga keduanya hanya bisa menutup kisah lama itu dengan sebuah ciuman perpisahan. Jada datang menemui Nur untuk mengingatkan statusnya dan memintanya menyelesaikan lukisan sebagai hadiah ulang tahun sang nenek. Saat Nur sibuk bekerja, Jim berdiri diam di luar pintu memandanginya. Ia masih belum bisa melupakannya. Saat Nur tertidur, Jim diam-diam masuk untuk membantu merapikan alat-alat lukisnya, lalu duduk di hadapannya, ingin menggenggam tangannya. Namun begitu melihat cincin pernikahan di jari Nur, ia hanya bisa menarik kembali tangannya dengan sedih. Ia mengambil ponsel, hendak mengabadikan momen itu, tetapi Nur tiba-tiba terbangun. Jim buru-buru berpura-pura hanya kebetulan lewat lalu segera pergi. Melihat peralatan yang telah dirapikan dan bayangan Jim yang menghilang di kejauhan, hati Nur dipenuhi kekacauan. Ketika Jim sampai di rumah, Jada sudah menunggunya. Ia menegur keras putranya, memperingatkan agar tidak melampaui batas dan selalu ingat posisinya. Jada mengatakan bahwa akhir pekan itu, Risa, kekasih lama Jim, akan datang makan malam, dan Jim sebaiknya kembali bersamanya sebelum Jada kehilangan simpati padanya. Jim bertanya mengapa tiba-tiba ibunya mengatur pertemuan itu, dan Jada menjawab bahwa ia ingin putranya belajar memperhatikan orang lain dan tidak lagi menaruh perhatian pada istri kakaknya sendiri. Setelah itu, ia meminta Jim menghapus semua foto Nur. Keesokan harinya, Jim terpaksa pergi makan malam bersama Risa sesuai kehendak ibunya. Sebelum berangkat, Nur memberinya sekotak kue kering buatannya sendiri dan mengingatkan agar bergegas supaya tidak membuat Risa menunggu. Melihat mobil itu pergi, Nur menghela napas lega. Namun tak lama kemudian ia justru merasa hampa. Dalam acara makan malam itu, Risa yang mendapat bantuan lihai dari Jada segera mengajukan permintaan untuk kembali bersama Jim. Melihat wajah Risa, Jim teringat pesan Nur bahwa ia sebaiknya kembali kepada Risa dan berhenti membuatnya menunggu. Setelah ragu sejenak, Jim akhirnya setuju berbaikan dengan kekasih lamanya. Keduanya pun cepat kembali akrab. Risa berusaha keras merebut kembali hati Jim, namun Jim tiba-tiba menahan diri lalu keluar untuk minum-minum. Meski telah bertekad melupakan Nur, ia tetap tak sanggup. Saat pulang dalam keadaan mabuk berat, Nur mengira ia pencuri dan langsung memukulnya. Setelah menyadari itu Jim, barulah ia panik dan bertanya apakah Jim terluka. Jim menjawab bahwa ia sangat kesakitan, dan keduanya sama-sama mengerti bahwa luka di luar tak sebanding dengan luka di dalam hati. Melihat Jim berpaling, Nur bertanya mengapa ia tak tinggal saja bersama kekasih lamanya. Mengapa pulang begitu cepat? Jim menjawab bahwa ia tak bisa memaksakan perasaannya sendiri. Ia lalu melangkah semakin mendekat. Tatapan mereka bertaut penuh perasaan yang belum sempat terucap. Tepat ketika suasana menjadi terlalu intim, suara Tachai terdengar dari lantai atas, membuat keduanya tersentak dan buru-buru berpura-pura tak terjadi apa-apa. Kemampuan menyembunyikan perasaan itu mungkin bisa mengelabui orang lain, namun sama sekali tak bisa mengelabui mata sang ibu. Saat Jim pergi, Jada menegur Nur dan mengingatkannya untuk tahu diri, tak boleh melampaui batas. Nur hanya menjawab bahwa ia akan menjalankan kewajibannya. Jada menegaskan dengan nada dingin, "Kalau begitu, lakukan tugasmu dengan benar." Hari ulang tahun sang nenek pun akhirnya tiba. Jim menggandeng Risa memasuki acara dengan langkah pelan. Melihat pemandangan itu, hati Nur terasa kosong. Ia berdiri mematung tak sanggup melangkah lebih jauh. Jim, ketika melihatnya, sengaja menggenggam erat tangan Risa seolah ingin menunjukkan sesuatu. Membuat keduanya sama-sama terluka namun berpura-pura biasa saja demi menyakiti satu sama lain. Keluarga kakak sulung membawa lukisan karya Nur sebagai hadiah, membuat sang nenek terlihat sangat bahagia. Keluarga kakak kedua turut membawa hadiah dan menyuruh nenek membukanya di tempat. Tak disangka, isinya adalah foto USG janin. Jada yang melihat itu langsung marah dan menatap tajam ke arah pasangan pemberi hadiah tersebut. Suasana semakin canggung ketika adik ipar mereka justru menggoda bahwa sang kakak tak setara dengan orang lain. Jim yang melihat kakak iparnya dipermalukan langsung membelanya, membuat pihak lain terdiam tak bisa membalas.
Risa yang merasa Jim semakin dingin kepadanya lalu menemui Nur dan bertanya apakah Jim sedang menyukai orang lain. Nur mengira rahasianya dengan Jim sudah terbongkar sehingga sempat kebingungan. Tepat saat ia hampir terjebak dalam kebohongannya sendiri, Jim datang menyelamatkan situasi. Namun rahasia yang disembunyikan lama pun akhirnya sulit ditutupi selamanya. Malam itu, semua orang sedang menonton pertunjukan, kecuali Nur yang tak ikut hadir. Jim pun tak bisa fokus dan diam-diam pergi ke dapur untuk menghibur Nur, memintanya untuk tidak memikirkan ucapan mereka. Perhatian Jim membuat Nur kehilangan konsentrasi hingga tanpa sengaja pisau melukai tangannya. Jim panik, menggenggam tangannya, dan menariknya untuk mengobati lukanya. Melihat kelembutan pria itu, Nur seakan lupa akan prinsip yang selama ini ia pegang teguh. Sementara itu, Risa yang tak menemukan kekasihnya mencarinya kemana-mana. Nur, meski masih terikat pada kelembutan Jim, memilih pamit lebih dulu demi menghindari masalah lebih jauh. Tanpa disangka, bayangannya sempat terlihat oleh Risa. Hanya sedetik kemudian, Jim juga muncul dari arah yang sama. Risa segera menyadari bahwa Jim hendak mengejar arah kepergian Nur, lalu memanggilnya untuk menahannya. Jim yang takut Risa curiga terpaksa menemaninya. Di tengah pesta, adik Chun tiba-tiba memutar sebuah video Nur dalam keadaan mabuk, di mana terungkap bahwa kakek dan ayah Chun sengaja memaksa Nur menikah demi melunasi utang. Dan jika Nur bersama Tacai berhasil punya anak, akan ada bonus tambahan 5 juta baht. Berita itu membuat seisi acara gempar dan Nur langsung dicap sebagai wanita yang menjual dirinya. Wajah sang nenek langsung memucat, sementara Chun memanfaatkan kesempatan untuk melontarkan kata-kata jahat. Tak tahan lagi, Jim maju hendak memukulnya. Sang nenek berteriak menyuruh mereka berhenti lalu meninggalkan pesta dengan marah, membuat suasana semakin kacau. Kembali masuk ke dalam rumah, Tacai dan Nur buru-buru menjelaskan bahwa memang benar mereka membantu melunasi utang Nur. Tetapi keduanya sudah saling mengenal sejak lama dan benar-benar saling mencintai. Tak ada kebohongan di dalamnya. Chen yang berada di dekat mereka justru menambah keruh suasana. Mempertanyakan jika pernikahan demi uang itu benar adanya, mengapa harus dibungkus dengan kebohongan manis? Tak disangka, sang nenek membantah bahwa mendiang suaminya dulu tak pernah mempermasalahkan pernikahan atas dasar kepentingan, asalkan bisa memiliki keturunan, membuat seluruh rencana keluarga kakak kedua menjadi sia-sia. Pesta pun kacau balau, namun Jim tetap tak bisa menelan amarahnya. Begitu mendengar Chun mencemooh, Nur langsung maju dan menampar wajahnya. Chun menyindir bahwa Jim akan membuat semua orang tahu kakak iparnya adalah wanita bayaran. Jim balik bertanya mengapa Chun tak menyukainya, lalu menyeret Nur untuk melampiaskan kekesalannya kepada orang lain. Tak ada yang tahu bahwa tindakan membela itu justru membuat Risa semakin curiga terhadap hubungan mereka berdua. Sementara itu, keluarga kakak kedua yang tak mendapat keuntungan apa-apa mulai mengalihkan sasaran ke keluarga kakak sulung. Melihat kata-kata tak menyelesaikan masalah, ibu dari keluarga itu turun tangan hingga menantu keluarga kakak sulung terpaksa maju melerai. Dalam pergumulan itu, sang menantu terdorong hingga jatuh dari tangga. Seluruh keluarga segera membawanya ke rumah sakit. Dokter memberitahu Chun bahwa bayi dalam kandungannya tak bisa diselamatkan. Seluruh keluarga Jada bergegas ke rumah sakit. Begitu tiba, Jada langsung ditampar oleh Warin karena kehilangan cucu membuatnya tak bisa mengendalikan diri. Chun yang teringat pada anaknya yang lemah, sekaligus ingat pada wasiat sang kakek yang lebih memihak Tacai, segera memfitnah Jada telah membunuh bayinya. Nur, sebagai satu-satunya saksi seluruh kejadian, langsung maju membela mertuanya. Chun yang malu berubah marah dan menuding Nur, mengatakan bahwa Nur tak berhak membela pihak manapun karena dirinya sendiri adalah wanita bayaran. Melihat Nur dihina, Jim yang sakit hati langsung maju mendorong Chun, dan keduanya pun terlibat pertengkaran sengit. Risa yang melihat Jim begitu berani membela Nur semakin curiga. Ia pun sengaja menyebut nama Nur berulang kali untuk memancing reaksi Jim. Risa bertanya mengapa Jim berbohong soal hubungan Nur dan Tacai, padahal Jada sudah menceritakan semuanya kepada semua orang, sementara dirinya bukan orang luar. Risa berkata bahwa ia merasa kasihan pada Nur, lalu bertanya pendapat Jim. Jim menjawab bahwa Nur adalah orang baik dan tak pantas mengalami hal seburuk ini, tanpa sadar bahwa sikapnya justru semakin menguatkan kecurigaan Risa. Sejak saat itu,
Risa mulai menyusun sebuah rencana. Ia teringat Jim pernah membeli sebuah gelang untuk seseorang. Maka untuk memastikan kebenarannya, ia pergi ke toko perhiasan dan membeli gelang serupa persis, lalu mencari alasan untuk belajar membuat kue bersama Nur. Saat Nur lengah, ia sengaja menjatuhkan gelang itu untuk melihat reaksinya. Namun Nur tak begitu memperhatikannya, sehingga Risa hampir kehabisan kesabaran. Tepat saat Risa hendak memancing lebih jauh, Jada masuk, memungut gelang itu dan menegaskan bahwa gelang itu pasti milik Nur, karena hanya ia satu-satunya di rumah yang memiliki model gelang seperti itu. Jada mengingatkan Nur untuk lebih berhati-hati menyimpannya. Saat itulah Risa benar-benar memastikan dugaannya. Ketika kembali ke ruang kerja, Nur mengeluarkan gelang pemberian Jim dan mendapati kedua gelang itu benar-benar identik hingga tak bisa dibedakan. Saat Nur masih penasaran gelang yang satunya milik siapa, Risa tiba-tiba muncul di depan pintu dan langsung menegaskan bahwa gelang itu adalah miliknya. Ia memuji Nur pandai menyembunyikan barang, karena ia sendiri sudah lama mencarinya. Dengan nada dingin, Risa bertanya siapa sebenarnya wanita yang disukai Jim, lalu menjawab sendiri bahwa jawabannya ternyata adalah Nur. Nur panik dan mencoba menjelaskan bahwa itu hanya kesalahpahaman, tetapi Risa sama sekali tak percaya, dan malah menyindir bahwa Nur benar-benar licik. Tak hanya berhasil menikahi keluarga kaya, tetapi juga menjadi selingkuhan adik iparnya sendiri. Nur bersikeras bahwa hubungannya dengan Jim hanya sebatas kakak dan adik ipar. Namun Risa telah menemukan kelemahannya dan segera mengancam bahwa jika Tachai sampai tahu, akan terjadi hal yang sangat menarik. Sejak itu, Risa mulai mengajukan berbagai syarat, memaksa Nur untuk sepenuhnya menjauhi Jim dan membantunya merebut kembali hatinya. Jika tidak, ia tak akan tinggal diam. Nur sama sekali tak tahu bahwa bencana sesungguhnya justru datang dari arah lain. Sementara itu, Chun tak peduli dengan perasaan istrinya, memaksanya bermain permainan puzzle demi memenuhi keinginannya untuk memiliki anak. Dalam pikiran suaminya, Chita hanyalah alat untuk melahirkan keturunan. Seorang putri bangsawan yang dulu percaya telah menemukan kebahagiaan, kini malah harus hidup lebih buruk dari seekor binatang. Meski setiap hari bekerja keras, keadaannya tak kunjung berubah, membuat Chun semakin kasar. Setelah insiden pagi itu, Chita akhirnya benar-benar putus asa dengan pernikahannya dan bertekad mengemasi barangnya untuk melarikan diri dari neraka ini. Namun baru berjalan tak jauh, ia bertemu Sarut. Takut ketahuan, ia buru-buru berbalik tetapi Sarut menahannya. Sarut berkata bahwa dialah yang sebenarnya peduli padanya, sementara suaminya sendiri sama sekali tak pernah menyayanginya. Ia tahu semua yang dilakukan Chun terhadap Chita, karena ia sendiri pun turut terkena imbas dan dipukuli. Chita tak mengerti mengapa Sarut tetap bersabar menghadapi semua itu. "Jika kau benar-benar kasihan padaku, biarkan aku pergi," kata Chita. Sarut tak banyak bicara, langsung mengejar dan menariknya kembali. Chita mengira dirinya sudah kehabisan jalan, namun sedetik kemudian Sarut kembali bersikap lembut, mengatakan bahwa kemanapun Chita pergi, ia akan tetap mengikutinya. Ia mengambil alih barang bawaan Chita, membuat wanita itu merasa diselimuti kehangatan hingga memeluknya erat, seolah menemukan tempat berlindung yang baru. Sarut membawanya ke sebuah hotel untuk sementara bersembunyi. Chita tak lagi bisa menahan air matanya dan menangis, berkata bahwa ia tak butuh tas mewah, barang bermerek, atau pakaian bagus. Ia hanya ingin diperlakukan dengan baik. Sarut memeluknya erat dan berjanji akan melindunginya seumur hidup. Melihat Chita terus menangis, ia pun tak lagi bisa menahan perasaannya dan lembut mencium bibirnya dalam-dalam, seolah waktu berhenti berputar, menyisakan hanya mereka berdua di tengah dunia yang sunyi. Di sisi lain, Chun yang tak menemukan istrinya langsung memanggil Sarut dan memerintahkannya mencari Chita segera. Begitu Sarut tiba di hotel, ia menerima telepon marah dari Chun dan diancam akan kehilangan segalanya jika tak menemukan Chita. Mendengar ancaman itu dari sepupunya, Chita memutuskan untuk tidak lagi menyulitkan Sarut. Ketika Sarut menyadari ponselnya tertinggal dan kembali ke hotel, ia mendapati pesan bahwa Chita telah check out. Ia segera berlari mencarinya dengan penuh kecemasan. Namun Chita
karena ingin melindungi Sarut dari masalah, sengaja menghindarinya. Akhirnya Sarut berhasil mengejarnya, tetapi Cita bersikeras tak mau mendengarkan penjelasannya. Dalam sekejap, Sarut menjadi lebih tegas, memeluknya erat lalu menciumnya dalam-dalam, memintanya berhenti menghindarinya lagi. Ia berkata bahwa jika Chun sampai tahu ia diam-diam membantu Cita, sang suami pasti tak akan memaafkannya. Namun ia siap menanggung segala risikonya. Ucapan itu meluluhkan hati Cita yang sempat membeku, membuatnya sadar bahwa ia tak boleh kehilangan pria ini. Keduanya diselimuti kebahagiaan di momen itu dan melewati satu malam yang sepenuhnya milik berdua. Sementara itu, tanpa mengetahui apa yang baru terjadi, Jim tetap datang menemui Nur seperti biasa dengan niat menggoda gadis yang dicintainya. Tak disangka, Nur justru sengaja menghindar dan menolak berbicara, membuat Jim terkejut. Jim mengira ibunya kembali menekan Nur sehingga khawatir dan bertanya langsung. Namun Nur bersikeras menolak perhatiannya. Tak punya pilihan lain, Jim pergi dengan lesu, meninggalkan Nur berdiri dalam kebingungan. Di perusahaan Tacai yang sedang mencari bintang iklan baru, mantan kekasih Chen memanfaatkan kesempatan untuk ikut serta dan bahkan sengaja mendekat saat berfoto bersama. Melihat itu, Jim langsung meledak, menyeret Chen ke toilet untuk mengancamnya. Sayangnya, Chen adalah artis terkenal, sehingga sama sekali tak gentar. Ketika Jada mengetahui hal ini, ia menegur Jim keras dan memintanya membatalkan kontrak, sekaligus menjaga jarak dari Chen. Chen yang tak ingin kehilangan mantan kekasihnya bertengkar hebat dengan Jada lalu pergi begitu saja. Melihat Jada terpukul, Jim mendekat untuk menghiburnya. Sementara itu, Nur yang ingin mengurangi tekanan mengajak semua orang berlibur akhir pekan sambil mendandani diri, sekaligus mengundang Jim dan Risa dengan harapan bisa menjodohkan keduanya. Seluruh rombongan pun pergi ke sebuah resor, namun ketika Nur melihat Jim dan Risa mengobrol akrab, hatinya perlahan terasa hampa karena kesempatan untuk bersama Jim secara pribadi semakin sempit. Risa bahkan sengaja mengajak Nur untuk menonton film romantis dan tak berperi kemanusiaan meminta Nur memotret mereka. Saat sedang memotret, Risa menarik Jim lalu menciumnya tepat di depan mata Nur, membuat Nur begitu tak bisa menahan diri hingga lupa bahwa ia masih memegang kamera. Jim langsung berkata agar berhenti berfoto, tetapi Risa terus menciumnya, membuat Nur hanya bisa menggigit gigi menahan sakit hati. Tak berhenti di situ, di dapur Risa terus menyindir tajam untuk mempermalukan Nur. Namun demi menjaga nama baik Jim, Nur memilih diam. Saat duduk di meja makan, Risa kembali sengaja menyindir bahwa Nur tak pilih-pilih, apa saja bisa dimakannya, sambil dengan berani mencium Jim di depan semua orang. Nur begitu marah hingga tak bisa makan, bangkit hendak pergi, namun tanpa sengaja terluka. Jim dan Tacai segera panik menghampirinya, membuat Risa semakin kesal. Saat Nur tak memperhatikan, Risa menjambak rambutnya dan terus menghinanya, mengatakan Nur hanya pandai memakai tipu daya untuk menggoda pria. Nur akhirnya tak sanggup lagi menahan diri dan berkata, jika Risa menempatkan diri di posisinya, ia seharusnya bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pria yang mengejarnya justru tak pernah benar-benar peduli padanya. Risa kehabisan cara sehingga akhirnya nekat mengungkit rahasia untuk mengancam Nur. Ketika keduanya saling menatap penuh permusuhan, Jim datang dan langsung menyadari ketegangan di antara mereka. Ia membelikan obat dan meminta maaf, tetapi hatinya tak tenang, sehingga kembali mendatangi pintu kamar Nur. Nur yang masih marah langsung menutup tirai rapat-rapat agar Jim tak punya kesempatan apapun. Namun Jim masih memegang kunci cadangan. Ia membuka pintu dan masuk, dan Nur akhirnya tak bisa menahan tangisnya. Ia tak bisa melupakan pria ini dan lebih tak sanggup lagi melihatnya cemburu terhadap orang lain karena dirinya. Jim menyesali diri karena tak berusaha lebih keras hingga membuat Nur terluka. Nur berkata bahwa itu bukan luka, melainkan rasa sakit di hati. Tatapan mereka saling terpaut, dan hanya sebuah ciuman yang mampu menenangkan dua hati yang mulai retak itu. Keduanya sama-sama tahu mereka tak bisa bersama. Namun Jim hanya ingin menghargai setiap detik masih bisa duduk di samping perempuan yang dicintainya, berharap waktu bisa berjalan lebih lambat. Tepat saat mereka tenggelam dalam suasana romantis di tengah hujan, suara ketukan pintu terdengar memaksa Jim untuk pergi.
Malam itu Risa kembali ingin mendekat kepada Jim, namun ia menolak dengan dingin. Risa marah dan melampiaskan seluruh kekesalannya kepada Nur. Keesokan harinya, ia sengaja menghadang Nur dan terus menghinanya dengan kata-kata pedas, menuduh Nur telah menggoda Jim hingga pria itu tak lagi mau menyentuhnya. Kali ini Nur tak lagi mengalah. Ia balas dengan tegas bahwa memang Risa sendirilah yang tak menarik, jadi jangan menyalahkan orang lain. Risa hilang kendali dan keduanya pun terlibat pertengkaran fisik yang menarik perhatian semua orang. Jim segera menarik Risa menjauh, tetapi Risa berteriak bahwa gelang yang dulu dibeli Jim sebenarnya untuk Nur. Ia berteriak histeris bahwa Jim mencintai Nur dan tak akan pernah kembali kepadanya. Lalu dalam keadaan hilang akal menampar wajah Jim. Dengan pahit ia menyadari dirinya adalah orang paling malang, berhasil merebut kembali mantan kekasihnya, tetapi tak akan pernah memiliki hatinya. Tak sanggup menerima kenyataan itu, Risa memutuskan untuk menyeret semuanya jatuh bersamanya dengan memberitahu Tacai tentang rahasia Jim dan Nur. Mendengar itu, Tacai sangat terguncang, tak tahu bagaimana harus menghadapi adik dan istrinya sekaligus. Jim dan Nur masih belum tahu bahwa rahasia mereka telah terbongkar. Tacai tak berani percaya begitu saja, sehingga ia memutuskan membuktikannya sendiri dengan mengajak mereka berdua bersepeda. Di perjalanan, Tacai sengaja melambat agar mereka punya waktu berdua. Namun keduanya justru bertengkar soal Risa. Jim menegaskan bahwa ia tak akan pernah kembali kepadanya. Sementara Nur dengan hati pedih berkata bahwa meski begitu, mereka tetap tak bisa bersama. Mereka hanya bisa saling berpelukan sesaat, tak boleh bergandengan tangan lebih lama lagi. Tanpa disangka, adegan itu terlihat jelas oleh Tacai. Tacai benar-benar hancur menyadari dua orang yang paling ia sayangi justru tanpa sadar telah menyakitinya. Dalam keputusasaan, ia mendatangi rumah mantan kekasihnya untuk melampiaskan isi hatinya. Berdiri di depan pintu lalu menekan bel. Namun begitu pintu terbuka, ia justru tak berani berhadapan dengannya dan diam-diam berbalik pergi. Ketika Tacai pulang ke rumah, Nur merasa lega. Tetapi Tacai tak lagi bersikap hangat seperti biasanya. Hanya berjalan dingin menaiki tangga dan tanpa sengaja berpapasan dengan Jim. Jim bertanya apakah ada yang bisa dibantunya. Tacai menjawab tak perlu, karena ia sudah kehilangan segalanya. Malam pun tiba, Tacai duduk termenung. Tak bisa memejamkan mata, kesedihan yang begitu berat membuat air matanya diam-diam mengalir di pipinya. Keesokan harinya, Jim dan Nur diam-diam mengatur pertemuan untuk mencari tahu alasan perubahan sikap Tacai, tanpa menyadari bahwa rahasia mereka telah terbongkar lebih dulu. Tepat saat itu, Risa muncul di rumah dan membeberkan segalanya di depan semua orang, membuat Jada terguncang hingga hampir jatuh. Saat itu barulah semua orang memahami mengapa Tacai menjadi begitu dingin belakangan ini. Jada berpaling menatap Nur dan berkata bahwa ia menyewa Nur untuk mengandung anak bagi keluarga ini, bukan untuk menyakiti hati putranya. Jim panik dan segera mengambil alih tanggung jawab, menjelaskan bahwa dialah yang tak bisa melepaskan Nur. Meski berkali-kali ditolak, ia tetap bersikeras mengejarnya hingga semuanya menjadi kacau. Mendengar itu, hati Jada terasa remuk. Jada bertanya mengapa Jim tega menyakiti kakaknya sendiri, mengingatkan betapa besar rasa sayang Tacai kepadanya. Apakah Jim sudah mengerti sekarang? Dua orang yang paling disayangi Tacai justru bersekongkol menyembunyikan hal itu darinya. Coba bayangkan betapa hancur hati Tacai. Dan apakah ada di antara mereka yang pernah benar-benar memikirkan perasaannya? Setelah melampiaskan seluruh kekecewaannya, Jada berniat pergi ke kantor untuk mencari Tacai. Namun Jim khawatir keadaan akan semakin runyam sehingga meminta untuk pergi sendirian. Risa yang berada di dekat mereka menguping percakapan itu dan terkejut mengetahui bahwa Tacai ternyata memiliki mantan kekasih pria. Saat itu, Tacai sebenarnya sudah tahu istri dan adiknya saling mencintai. Namun ia memilih untuk tidak membongkarnya dan menanggung semuanya sendirian. Jim dan Nur yang merasa bersalah segera mencari Tacai untuk menjelaskan. Nur mengatakan bahwa mereka telah berpisah sebelum ia menikah dengan Tacai. Dan bukan karena pernikahan itu mereka berpisah. Sementara Jim memanfaatkan kesempatan untuk menegaskan bahwa ia sudah tak lagi mencintai Nur. Namun Tacai membentak,
menyuruh mereka berhenti menganggapnya bodoh. Ia begitu mempercayai adiknya, bahkan menyayanginya sepenuh hati. Tetapi Jim justru membuatnya menjadi orang terakhir yang tahu semuanya. Dikira Tachai akan meledak marah. Ia justru hanya berkata bahwa sejak kecil ia diajarkan untuk menjadi orang baik, dan tak menyangka pernikahan inilah yang justru melukai adik yang paling ia sayangi. Ternyata rasa sakit Tachai bukan karena istri dan adiknya saling mencintai, melainkan karena ia merasa dirinya lah yang telah menghancurkan kebahagiaan Jim. Di manakah lagi bisa ditemukan seorang kakak sebaik ini? Tachai memutuskan untuk tidak membiarkan keduanya terus tersiksa. Ia akan berbicara jujur kepada ibunya dan mengembalikan kebebasan bagi Nur. Namun jika ia melakukan itu, ia akan kehilangan segalanya. Jim yang tak ingin kakaknya mengorbankan seluruh hidupnya bersikeras mencegahnya, hingga tiba-tiba mendapat pukulan dari Tachai. Tachai berkata Jim boleh memukul atau memakinya, tetapi jangan menghalanginya melakukan hal yang benar. Tanggung jawabnya adalah menjaga keluarga dan mengurus perusahaan warisan ayah mereka. Sementara tanggung jawab Jim adalah menjaga kakaknya sendiri. Ketiganya sama-sama saling memikirkan satu sama lain. Namun tak ada yang tahu bagaimana caranya agar tak ada yang tersakiti. Risa mengira bahwa dengan terbongkarnya rahasia itu, ia bisa merebut kembali Jim. Namun yang terjadi justru membuat Jim semakin membencinya hingga ke akar-akarnya. Kini ia bahkan tak ingin melihat wajah Risa barang sedetik pun. Risa akhirnya menjadi korban dari rencananya sendiri. Nur pun menemui Tachai dan mengatakan bahwa untuk saat ini, ia tak ingin pergi. Ia ingin tetap melahirkan seorang anak untuk membantu Tachai mewarisi bisnis keluarga. Tetapi Tachai dengan tegas menolak. Nur menegaskan bahwa setelah melahirkan, ia akan pergi dan tak akan memengaruhi kehidupan Tachai maupun Jim. Mendengar itu, Jim pun akhirnya mendukung keputusan Nur dan dengan tulus mengatakan, apapun perasaannya terhadap Nur saat ini akan tetap sama di masa depan. Ia akan menunggunya. Dikira itu akan menjadi akhir yang damai bagi ketiganya. Nyatanya kehidupan justru semakin bergejolak. Risa yang marah pergi minum untuk melampiaskan diri, tanpa disangka bertemu Chun. Dua jiwa yang sama-sama dipenuhi dendam itu cepat saling terhanyut dalam mobil. Setelah hubungan sesaat itu berakhir, Risa segera mengajukan syarat pertukaran. Ia mengungkapkan kepada Chun sebuah rahasia, bahwa Tachai adalah seorang gay. Chun begitu bersemangat mendengarnya, akhirnya menemukan kelemahan musuhnya. Sementara itu, keluarga Tachai masih tenang mengobrol bersama sang nenek, sama sekali tak menyadari badai yang akan datang. Demi mewujudkan cinta adiknya, Tachai sepakat dengan Nur bahwa setelah prosedur bayi tabung selesai, mereka akan bercerai. Namun akhir yang tampak indah itu justru membawa berbagai masalah baru. Tanpa beban psikologis lagi, Jim dan Nur akhirnya bisa bersama layaknya sepasang kekasih sungguhan. Bersamaan dengan itu, Chun yang telah mengetahui rahasia Tachai sengaja menciptakan kesempatan agar Tachai bertemu mantan kekasihnya, bahkan mengatur agar keduanya bersentuhan. Jim yang melihat itu segera menarik kakaknya menjauh, namun Tachai malah menolak dengan dingin. Saat kedua bersaudara itu masih bertengkar, rumah sakit menelepon mengabarkan bahwa Tachai menderita gangguan kesuburan, yang berarti seluruh rencana ketiganya menjadi sia-sia. Tachai yang sedih mendatangi mantan kekasihnya untuk mencari sedikit penghiburan. Setelah lama berpisah, pertemuan kembali ini cukup untuk membuat perasaan lama kembali menyala. Mereka pun saling jatuh seperti api yang menyambar kayu kering. Tak disangka momen ini justru terekam sebagai bukti rahasia. Bencana pun datang seketika. Keesokan harinya di kantor, sebuah video rekaman intim antara Tachai dan mantan kekasihnya diputar di layar besar, membuat seluruh karyawan terkejut. Sang nenek begitu marah hingga hampir pingsan. Tachai menjadi pusat gunjingan dan bahan pembicaraan seluruh perusahaan. Chun memanfaatkan momen itu, menuduh Tachai telah mencoreng nama baik perusahaan dan mendesaknya mengundurkan diri. Semakin Chun bicara, semakin panas amarah Jim hingga ia mendorong Chun ke tembok. Sementara Tachai hampir putus asa, ia hanya teringat pesan mendiang ayahnya bahwa apapun yang terjadi, keluarga tak boleh saling meninggalkan. Berkat dukungan adiknya, Tachai kembali menguatkan diri.
Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada ibunya dengan tulus. Setelah menyelesaikan semuanya, saat kedua bersaudara itu bersiap pulang, mereka dikepung wartawan. Demi melindungi Tache, Jim memilih tetap tinggal menghadapi badai opini publik. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kerumunan wartawan. Tetapi begitu keluar, mereka baru sadar Tache tak lagi ada di sana. Jim langsung berkendara mengajak Nur berkeliling mencarinya, menelepon puluhan kali namun Tache tak pernah mengangkat. Setelah menyusuri semua tempat yang biasa dikunjungi Tache, mereka memutuskan kembali ke resor lama tempat mereka pernah berlibur. Ketika sambungan telepon akhirnya berhasil, mereka mendengar suara dering di tengah kesunyian. Keduanya mengikuti arah suara itu dan menemukan Tache. Namun tepat saat itu, video rekaman intim Tache dan mantan kekasihnya kembali diputar secara terbuka di layar besar. Penghinaan itu terasa terlalu berat bagi Tache. Tak tahan lagi menahan tekanan, ia pergi ke sebuah villa untuk menenangkan diri. Namun ketika Jim berlari mencarinya, yang ia temukan hanyalah sebuah tubuh yang telah dingin tak bernyawa. Jim jatuh berlutut memeluk kakaknya. Tangisan putus asa itu bergema hingga seluruh ruangan seolah membeku. Tepat saat itu Jada menelepon, bertanya mengapa mereka pergi begitu lama dan apakah sudah menemukan Tache. Berita kematian Tache membuat seluruh keluarga tenggelam dalam duka yang mendalam. Jada kehilangan seluruh akal sehatnya dan melimpahkan seluruh kesalahan kepada Nur, menyalahkannya karena tak bisa menjaga putranya dengan baik. Semua orang tenggelam dalam kesedihan yang teramat dalam, sebab mereka bukan hanya kehilangan seorang suami yang hangat, seorang kakak yang terhormat, seorang anak yang berbakti, tetapi juga kehilangan pilar utama semangat keluarga. Ketika semua orang mengira Tache mengakhiri hidupnya sendiri karena tak sanggup menahan tekanan publik, hasil pemeriksaan forensik justru menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pembunuhan. Jim segera mencari petunjuk dan mencurigai Chun sebagai pelakunya, sosok yang selalu berambisi merebut harta keluarga. Namun penyelidikan tak menemukan satupun bukti yang bisa menjeratnya. Yakin Chun adalah pelakunya, Jim menyelinap masuk ke rumahnya untuk mengambil sampel DNA sebagai pembanding, namun hasilnya tak cocok. Ketika pelaku sebenarnya belum juga ditemukan, Jada kembali jatuh dalam depresi. Di saat semua harapan seolah nyaris habis, polisi menemukan sebuah kartu nama di lokasi kejadian. Nur segera mengenali kartu itu sebagai milik Tache, namun ketika pulang ke rumah, ia justru menemukan sebuah kartu lain yang identik. Mengikuti jejak itu, keduanya mendatangi sebuah apartemen yang terkait, tetapi karena tak memiliki surat izin penggeledahan, mereka terpaksa mencari cara lain untuk masuk. Tak disangka mereka mendapat informasi bahwa panggilan terakhir Tache ditujukan kepada mantan kekasihnya. Sayangnya, riwayat panggilan telepon itu sudah dihapus. Sementara itu, mantan kekasih Tache diam-diam datang ke depan foto altar peringatan Tache untuk bertobat. Ternyata setelah video rekaman intim itu tersebar, Chen tak hanya dihujat habis-habisan oleh penggemarnya, tetapi juga dituntut ganti rugi oleh perusahaannya. Karena itu, ia melimpahkan seluruh kesalahan kepada Tache dan memaksanya mengklarifikasi bahwa orang dalam video itu bukan dirinya. Permintaan tak masuk akal itulah yang membuat Tache akhirnya melihat wajah asli Chen. Pertengkaran pun pecah di antara keduanya. Dalam pergumulan itu, Tache berusaha meraih ponselnya untuk meminta pertolongan. Tetapi Chen justru mencekik lehernya hingga tewas. Akhirnya, kebenaran tragis itu terungkap sepenuhnya. Setelah seharian mencari kebenaran tanpa henti, Jim dan Nur pulang ke rumah. Nur berniat pergi meninggalkan rumah itu setelah upacara pemakaman Tache selesai untuk mengakhiri seluruh kekacauan ini. Jim tak ingin ia pergi, karena Nur tak akan sanggup menghadapi Jada. Namun Nur juga tak lagi punya alasan untuk tinggal, karena ia takut kehadirannya justru akan membuat suasana rumah semakin kacau. Jim berkata bahwa ia sudah kehilangan kakak yang paling ia sayangi. Jika Nur juga pergi, bagaimana ia harus melanjutkan hidupnya? Ucapan itu begitu menyayat hati Nur, namun ia benar-benar tak tahu bagaimana harus menghadapi keluarga ini. Apakah cinta mereka harus berakhir di sini? Di tempat lain, tragedi lain sedang berlangsung. Karena tak ingin bercerai, Chun mengurung Chita dan meminta ibunya, Warin, untuk mengawasinya. Melihat perempuan yang dicintainya diperlakukan sekejam itu,
Sarut memikirkan sebuah cara. Ia mencampurkan obat tidur ke minuman Warin, menunggunya tertidur, lalu menyelinap masuk mengambil kunci untuk membawa Cita menemui pengacara. Tak disangka, begitu mereka keluar dari pintu, Chun sudah kembali. Dengan penuh amarah, ia menolak membiarkan Cita pergi dan langsung menariknya kembali. Sarut yang ingin melindungi Cita berpura-pura membantu Chun menahannya, padahal sebenarnya sedang mengulur waktu. Akhirnya polisi tiba di tempat itu. Cita memanfaatkan kesempatan untuk lolos dari neraka itu. Chun masih sempat berteriak bahwa ini adalah urusan keluarganya sendiri. Tetapi ketika pengacara menunjukkan bukti-bukti, ia tak bisa membantah lagi dan hanya bisa menatap Cita pergi meninggalkannya. Sarut merasa lega melihat perempuan yang dicintainya akhirnya bebas dari cengkeraman itu. Namun tanpa disadari, dirinya sendiri justru terjerumus ke dalam bahaya. Chun mencurigai ada orang dalam yang membantu rencana pelarian itu, sehingga mulai menyelidiki ponsel seluruh pelayan di rumahnya. Karena tak menemukan apapun, pikirannya berubah ke arah yang lebih licik, mengincar orang yang selalu berada dekat dengannya. Chun berkata bahwa ia sudah memeriksa semua orang, hanya tinggal Sarut, lalu memaksanya menyerahkan ponsel. Meski diperiksa habis-habisan, tak ditemukan bukti apapun karena Sarut sudah menduga hal ini dan mengganti rahasia komunikasinya ke ponsel lain. Ketika mengira semuanya sudah aman, sebuah panggilan telepon tiba-tiba masuk yang kembali membuat Chun curiga. Ia pun langsung menelepon balik nomor tersebut. Sarut hampir tak bisa bernapas karena tegang, sebab yang menerima telepon itu ternyata adalah sang pengacara. Untungnya ponsel pengacara itu kebetulan mati saat itu, sehingga Sarut selamat dari malapetaka. Keesokan harinya, Cita hendak pergi ke pengadilan, namun tiba-tiba merasa pusing dan pingsan. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ia telah hamil 5 minggu. Warin yang mendengar berita itu begitu gembira karena merasa menemukan satu-satunya harapan untuk mempertahankan harta keluarga, tetapi Chun malah mengamuk hebat. Ia menampar Cita dan berteriak menuduhnya berselingkuh, padahal dirinya sendiri sudah lebih dulu berbuat serong. Karena harta warisan, Chun tak punya pilihan lain selain mengakui secara terpaksa bahwa anak dalam kandungan Cita adalah anaknya sendiri. Tentu saja Cita menolak, tetapi anak itu justru menjadi bukti perselingkuhan Chun sendiri, sehingga hukum pun tak berpihak padanya. Karena itulah Cita kembali terjebak dalam situasi buntu dan terpaksa mengalah. Malam harinya, Sarut membawa Cita ke belakang taman dan membujuknya untuk melarikan diri demi membebaskan diri dari siksaan yang tak berkesudahan. Namun Cita sadar, kemanapun ia lari, ia akan tetap diseret kembali. Cara ini tak mungkin dilakukan. Sarut hanya bisa menatap perempuan yang dicintainya kembali terjerumus ke dalam pusaran penderitaan yang tak sanggup ia selamatkan. Hatinya dipenuhi penyesalan. Kini apapun yang ingin mereka lakukan harus dipikirkan masak-masak, bukan hanya demi mereka berdua tetapi juga demi anak dalam kandungan Cita. Namun mereka tak tahu bahwa jalan di depan justru akan semakin berliku. Setelah seharian bekerja, Jim pulang ke rumah dan mendapati Nur tertidur di kursi sambil menunggunya. Ternyata setelah ragu berkali-kali, Nur akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sisinya, melewati masa-masa sulit ini bersama. Jim ingin membangkitkan semangatnya, sehingga berkata ingin makan nasi. Nur pun masuk ke dapur memasak hidangan lezat untuknya. Keduanya mengobrol riang layaknya sepasang kekasih biasa, meski kenyataan yang mereka hadapi begitu berat. Keesokan harinya, Jim kembali ke perusahaan. Namun begitu tiba di depan pintu kantornya, ia mendapati seluruh barangnya sudah dipindahkan keluar. Chun dengan angkuh berkata bahwa hari ini ia memecat Jim dan menantangnya untuk berbuat apa. Jim berpura-pura tak mendengar, membawa barangnya kembali ke ruang kerja. Tetapi Chun tak berhenti begitu saja. Ia bertekad mengusir Jim dari perusahaan dengan segala cara. Jim menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab melindungi perusahaan ini agar tak jatuh ke tangan orang serakah seperti Chun. Namun Chun malah mengejeknya, mengatakan bahkan kakaknya sendiri tak bisa melindungi perusahaan ini, apalagi seorang anak kecil seperti Jim. Meski begitu, Jim tetap bersikeras tak mau mundur.
Chun segera memanggil seluruh karyawan untuk berkumpul dan mengumumkan dirinya sebagai CEO baru. Jim menyadari bahwa betapapun ia berusaha bertahan, ia tak akan bisa merebut kembali warisan ayahnya dengan kekuatan semata. Ia memandangi perusahaan yang telah dibangun bersama kakaknya dengan susah payah, matanya berkaca-kaca menahan rindu, lalu kembali ke ruang kerjanya, menatap foto Tae sambil menangis. Ia dulu berpikir dirinya cukup kuat untuk melindungi kakaknya dan mempertahankan warisan sang ayah. Namun kini ia baru sadar bahwa dirinya tak mampu mempertahankan apapun. Semuanya telah meninggalkannya. Tepat di saat ia paling putus asa, Nur datang menghampirinya, lembut menghiburnya, mengatakan bahwa di matanya Jim selalu menjadi pria paling kuat, dan ia akan tetap berada di sisinya sampai kapanpun. Ia berkata jika Jim ingin dibantu, biarkan Nur menyalurkan kekuatannya kepadanya. Berkat kata-kata itu, Jim kembali bersemangat dan bertekad menemukan pembunuh kakaknya. Chen bersembunyi di rumah kekasih kayanya karena merasa itu tempat paling aman. Namun ketika wanita itu menyadari Chen adalah pelaku pembunuhan, ia diam-diam menelepon polisi. Chen menyadari hal itu dan langsung memukulnya hingga pingsan di tempat. Baru saja hendak menyelesaikan urusannya, Jim tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan wanita itu. Chen memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Tak terima, Jim mengejarnya dan berhasil menjatuhkannya dengan tendangan. Ia melampiaskan seluruh dendam kepada pembunuh kakaknya. Andai polisi tak datang tepat waktu, mungkin Chen sudah tewas di tempat. Pelaku pembunuhan akhirnya tertangkap, dan seluruh keluarga baru bisa bernapas lega setelah melewati rentetan hari-hari kelam. Jim mengajak Nur ke pantai untuk melepas penat. Mereka duduk mengobrol, saling berbagi isi hati terdalam layaknya pasangan suami istri sesungguhnya. Jim memanfaatkan kesempatan untuk bertanya apakah Nur bisa terus tinggal di rumah itu. Nur menatapnya dalam-dalam dan berkata bahwa ia sebenarnya tak ingin pergi, tetapi jika ia tetap tinggal, itu hanya akan menyulitkan Jada. Ketika Jim bertanya tentang masa depan mereka, Nur menggenggam tangannya dan lembut menjawab bahwa mungkin ketika waktunya tepat, mereka bisa bersama menikmati kehidupan yang benar-benar milik mereka sendiri. Keduanya berjalan berdampingan di tepi pantai, berharap momen hangat itu bisa bertahan selamanya. Tibalah hari peringatan wafatnya Tae, dan seluruh keluarga Chun datang untuk memberi penghormatan. Chun melontarkan kata-kata sinis untuk mengejek Jada. Namun Jada kini tak lagi punya semangat memperebutkan harta, ia hanya berharap bisa hidup tenang bersama putranya. Chun masih belum berhenti bahkan dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah memecat Jim. Jada mendengarnya seakan disambar petir. Putra sulungnya baru saja wafat, kini putra bungsunya justru ditindas hingga kehilangan pekerjaan. Ia tak sanggup menahan kejutan itu dan hampir jatuh pingsan. Semua orang buru-buru membantunya pergi. Tak ingin Jada semakin tersakiti, Nur memutuskan untuk pindah dan tinggal di luar. Jim merasa begitu sedih melihat perempuan yang dicintainya harus tinggal di tempat sederhana sendirian. Nur menenangkannya, berjanji tak akan pernah meninggalkannya. Ia sudah bicara dengan Jada, dan setiap hari ia akan diam-diam datang merawat mertuanya, serta akan selalu menelepon Jim agar mereka bisa saling menguatkan. Ia berjanji tak akan membiarkan Jim berjuang sendirian. Setelah mengatur segalanya, Jim pergi ke rumah sakit menjenguk sang nenek. Meski selalu berusaha tampak tegar, begitu melihat neneknya, ia langsung menangis seperti anak kecil yang kehilangan pegangan terakhirnya. Tepat saat Jim masih menangis di samping ranjang, sang nenek tiba-tiba tersadar. Dokter mengabarkan bahwa ia akan segera diperbolehkan pulang. Beban berat yang selama ini menghimpit hati Jim akhirnya terangkat sedikit. Sementara itu, meski sudah pindah keluar, Nur tetap diam-diam kembali untuk merawat Jada. Namun Jada masih bersikap dingin dan enggan menatap wajahnya. Dengan sedih, Nur duduk meringkuk di ayunan. Jim datang menghampiri untuk menghiburnya, berkata bahwa cukup dengan menatap lebih dekat, Nur akan melihat dirinya selalu ada di sampingnya. Kemanapun Nur pergi, Jim akan tetap mengikutinya. Wajah Nur memerah, ia berpura-pura malu memalingkan wajah, namun di antara mereka kembali dipenuhi suasana manis layaknya sepasang kekasih. Bersamaan dengan itu, ayah Risa yang bangkrut hendak mengakhiri hidupnya. Tetapi untungnya Risa berhasil menemukannya tepat waktu dan mencegahnya. Ia bertekad akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, lalu segera menelepon Chun. Namun Chun berlepas tangan dengan sikap yang begitu kejam.
Marah dan putus asa, Risa mendatangi tempat parkir mobil untuk menghadang Chun. Tetapi Chun berpura-pura tak mengenalnya seperti orang asing. Tepat saat itu, Jim muncul untuk melindungi Risa, membuatnya merasa canggung sekaligus tersentuh. Segala tindakan jahat Risa sebelumnya tak pernah membuat Jim berpaling, tetapi kini justru ia sendiri yang tak sanggup lagi menatap wajahnya. Terpojok tanpa jalan keluar, Risa memutuskan membalas dendam kepada Chun. Ia diam-diam masuk ke rumah sakit mencuri seragam perawat dan menyamar sebagai petugas yang merawat Chita dengan niat memanfaatkan bayi dalam kandungannya untuk menimbulkan bencana. Sarut menyadari ada yang tak beres dan segera menelepon Chita, tetapi semuanya sudah terlambat. Risa merebut ponselnya dan Chita terjatuh dari tangga. Tepat di detik-detik genting itu, Chun muncul dan berhasil menyelamatkan istrinya tepat waktu. Ia langsung tahu ini pasti ulah Risa. Malam itu keduanya bertemu di sebuah gudang. Demi melindungi anaknya dan menyembunyikan fakta bahwa dirinya lah pembunuh Tachai, Chun terpaksa menyetujui untuk memberikan Risa 50 juta baht. Namun badai belum berakhir, Risa masih menuntut tambahan 1 juta baht setiap bulan sebagai biaya hidup. Dengan alasan itulah harga untuk kebungkamannya atas rekaman video milik Chun yang telah merenggut nyawa Tachai. Melihat tuntutan Risa yang semakin kelewatan, Chun akhirnya memutuskan untuk melenyapkannya. Namun Risa sudah bersiap sejak awal. Ia mengeluarkan senjata untuk mengancamnya. Chun berpura-pura ketakutan, lalu tiba-tiba menyerang untuk merebut senjata itu. Tak disangka, Risa dengan lincah menghindar menendang Chun hingga terjatuh sambil terus mengeluarkan ancaman. Di tengah kekacauan itu, Jim bertekad merebut kembali perusahaannya dengan bantuan sang nenek. Nenek adalah pendiri perusahaan itu dan sangat memahami setiap seluk-beluknya, sehingga ia menunjukkan kepada Jim semua kelemahan para pemegang saham. Berkat bantuannya, Jim berhasil menemukan celah dan menggunakan tekanan untuk mengguncang posisi mereka. Tak lama kemudian, digelarlah rapat pemegang saham. Chun yang mengira dirinya sudah menguasai segalanya mengusulkan pendirian perusahaan Jim. Tetapi usulan itu justru ditolak keras oleh para pemegang saham. Marah, ia balik menyalahkan Jim, menuduhnya telah menghasut para pemegang saham. Chun dengan sombong menantang apa yang bisa dilakukan Jim, tanpa menyadari bahwa jika ia mengganggu kepentingan orang lain, dirinya sendiri pun tak akan luput dari bencana. Menyadari posisinya semakin terjepit, Chun mendatangi seorang bos preman bernama Korn, yang berada di belakang layar untuk meminta pertolongan, membeberkan semua rahasianya demi mempertahankan kekuasaannya. Korn segera menyadari bahwa Chun telah menjadi ancaman dan memutuskan untuk menyingkirkannya karena telah berani menghalangi jalannya. Tak disangka, serangan itu justru datang saat Jim sedang berdiskusi dengan sahabatnya membahas rencana selanjutnya di jalan. Sebuah mobil tiba-tiba melaju kencang ke arah mereka. Sebilah besi baja melesat tepat ke arah mereka. Keduanya berhasil menghindar tepat waktu. Jika tidak, akibatnya bisa sangat fatal. Sang sopir turun berpura-pura meminta maaf, tetapi bekas luka di tangannya membuat Jim langsung curiga. Betapapun sibuknya, Jim tak bisa menahan diri untuk menemui Nur. Setelah tahu keesokan harinya Nur akan datang ke rumah untuk membuat kue souffle, Jim mencari alasan untuk mengajaknya jalan-jalan, namun malah ketahuan oleh Nur. Tak ada pilihan lain selain mengaku terus terang. Keduanya pergi ke supermarket untuk berbelanja. Jim menjelma menjadi pria yang penuh gombalan manis. Setiap kata yang keluar membuat hati Nur berdebar-debar. Selesai berbelanja, hujan pun turun. Jim kembali menjadi sosok pria yang hangat, membawakan barang belanjaan sambil melepas jaketnya untuk melindungi Nur dari hujan. Tak tega melihat pria yang dicintainya basah kuyup, Nur turut membagikan payung kepada orang-orang di sekitarnya. Ia mendongak, meminta Jim merunduk karena tubuhnya terlalu tinggi. Setelah beberapa saat berteduh, keduanya lembut bersentuhan bibir sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil. Mereka begitu larut dalam kebahagiaan hingga tak menyadari bahaya yang sedang mengintai. Tiba-tiba mobil Jim kehilangan kendali dan mengerem mendadak hingga menabrak pagar pembatas. Tak lama kemudian, dua orang mengaku sebagai montir muncul. Namun saat Jim melihat bekas luka di tangan salah satu dari mereka, ingatan tentang serangan sebelumnya langsung kembali. Ia segera menarik Nur untuk berlari, tetapi salah satu pria itu berhasil menangkap Nur.
Jim langsung menyerang, mengerahkan seluruh tenaganya melawan kedua orang itu. Setelah satu tendangan penuh kekuatan, ia menyuruh Nur berlari mencari bantuan. Nur berlari sambil menelepon polisi, lalu mengetuk pintu sebuah rumah terdekat. Tetapi betapapun ia berteriak minta tolong, tak ada seorang pun yang membuka pintu. Tepat saat ia hampir putus asa, terdengar sebuah suara tembakan. Nur membeku sesaat, lalu bergegas berlari kembali ke lokasi kejadian tanpa memedulikan apapun. Ketika ia tiba kembali di tempat kejadian, sosok-sosok itu sudah menghilang. Tak lama kemudian, Jim muncul dari kegelapan dengan langkah sempoyongan. Nur berlari memeluknya erat, begitu ketakutan hingga suaranya tercekat. Jim menelepon polisi, menegaskan bahwa kelompok yang menyerang mereka siang dan malam ini adalah orang-orang yang sama. Sepanjang jalan pulang, Nur menangis sambil terus memarahi Jim karena takut kehilangannya. Ia berkata, saat mendengar suara tembakan tadi, jantungnya seolah berhenti berdetak. Jika terjadi sesuatu pada Jim, ia tak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya. Saat dengan gugup mengobati luka Jim, suasana canggung namun manis itu membuat siapapun yang melihatnya ingin tersenyum. Nur mengingatkannya agar berhati-hati karena pasti sakit. Sementara Jim berusaha tampak kuat meski sesekali mengerang pelan. Melihat perempuan yang selalu setia berada di sisinya sepanjang waktu ini, Jim tak sanggup lagi menahan perasaannya. Namun tepat saat bibir mereka hampir bersentuhan, ponsel berdering. Polisi mengabarkan bahwa mereka telah memeriksa rekaman kamera dan Jim sedang dibuntuti seseorang. Meski dikelilingi bahaya, Jim tak bisa menahan diri untuk terus mencintai Nur. Saat Nur sedang memasak bubur, Jim menggodanya dengan kata-kata manis yang membuat siapapun tersipu malu. Namun tepat saat keduanya hendak semakin mendekat, Jada tiba-tiba datang. Karena Jada masih memiliki prasangka terhadap Nur, Jim buru-buru mendorong Nur bersembunyi agar tak ketahuan. Sementara itu, polisi akhirnya berhasil menangkap kedua penyerang. Namun belum sempat lega, atasan mereka justru memerintahkan agar penyelidikan dihentikan. Ternyata Korn sendiri yang datang menjamin kedua pelaku itu, membuat situasi semakin rumit. Chun mengejek bahwa seorang anak kecil seperti Jim tak mungkin bisa merepotkannya. Tetapi Jim membalas bahwa suatu hari nanti, justru anak kecil sepertinya yang akan menjebloskannya ke penjara. Jim menyadari bahwa semua kejadian ini pasti berkaitan dengan Korn. Ketika ia masih memikirkan cara menghadapinya, sebuah kabar buruk tiba. Risa tewas mendadak. Ia dan Nur segera pergi ke rumah Risa untuk menyelidiki. Ayah Risa ragu sejenak sebelum akhirnya menceritakan semuanya. Karena mengejar kemewahan, Risa nekat menjalin hubungan dengan seorang pria kaya, tanpa sadar tengah bermain api dengan bahaya. Ketika ia hendak mengambil senjata dan pergi, Chun tiba-tiba menyerangnya untuk merebutnya. Dalam pergumulan itu terdengar suara tembakan dan Risa jatuh tersungkur, tewas seketika. Untuk menghilangkan jejak, Chun memasukkan jasadnya ke dalam karung lalu membuangnya dari jembatan ke sungai, mengira semua rahasia akan terkubur selamanya. Namun kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Ketika Chun pulang ke rumah dalam keadaan panik, Sarut melihatnya dan langsung merasakan sesuatu yang tak beres. Ia segera menemui Chita, mengatakan bahwa Chun bukanlah orang baik dan mendesaknya untuk segera melarikan diri. Chun adalah seorang pembunuh, dan Sarut tak ingin Chita serta bayinya harus hidup satu atap dengan seorang kriminal. Keesokan harinya, berita tentang kematian Risa disiarkan di televisi. Chun yang mendengarnya langsung gemetar ketakutan. Chita yang tahu suaminya pernah berselingkuh dengan Risa dan menghitung waktu kejadian mulai mencurigai Chun sebagai pelakunya. Sebelum sempat mengucapkannya, Chun sudah lebih dulu menampar wajah istrinya. Sarut segera maju melindungi Chita, membuat Chun semakin murka karena merasa Sarut terlalu peduli terhadap istrinya sendiri, melebihi batas kewajaran. Sarut hanya menjawab bahwa Chita sedang hamil dan menyakitinya tak akan menguntungkan siapapun. Tak bisa lagi menyembunyikan kepanikannya. Chun menelepon Korn untuk meminta bantuan. Korn meminta imbalan 30 juta baht untuk membereskan masalah ini. Karena tak ingin masuk penjara, Chun terpaksa mengiyakan dengan geram. Sementara itu, Sarut dan Chita telah memutuskan untuk melarikan diri.
Mereka diam-diam membawa 50 juta baht lalu meninggalkan rumah. Ketika Chun kembali ke kamarnya untuk mengambil uang bagi Korn, ia terkejut mendapati semuanya telah lenyap. Ia mencoba menelepon Chita, tetapi tak ada jawaban. Ia segera meminta bantuan melacak lokasi melalui alat pelacak yang diam-diam ditanam di dalam tas Chita. Begitu lokasi ditemukan, ternyata Chita sedang berada di sebuah hotel. Chun lalu menelepon Sarut, bertanya apakah ia sudah membawa Chita ke rumah sakit. Tanpa menyadari keberadaannya sudah terbongkar, Sarut dengan tenang menjawab bahwa Chita sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Mendengar itu, wajah Chun berubah geram menahan amarah. Ia memaki Sarut sebagai pengkhianat, lalu melajukan mobilnya dengan kecepatan gila menuju hotel itu. Aksi ini terlihat oleh Jim dan seorang polisi yang segera membuntutinya. Sarut dan Chita sudah bersiap memulai hidup baru mereka. Sarut berkata ia tak pernah menyangka hari ini akan tiba, dan apapun yang terjadi besok, ia akan tetap melindungi Chita dan bayinya. Namun kata-kata itu belum sempat berhenti bergema ketika suara ketukan pintu terdengar. Begitu Sarut membuka pintu, Chun langsung menyerbu masuk dan membantingnya ke lantai. Jim turut mengawasi dari koridor luar. Chun berteriak menanyakan apakah bayi dalam kandungan Chita benar-benar anak Sarut. Dengan tenang, Sarut menjawab, "Benar." Jawaban itu membuat Chun kehilangan seluruh kendali dirinya. Ia mengamuk dan terus memukuli Sarut. Chita berlari mencoba melerai, tetapi didorong keras hingga terpental. Sarut segera bangkit dan berdiri melindungi Chita, namun tindakan itu justru membuat Chun semakin gelap mata. Ayah tak sanggup menerima kenyataan bahwa Sarut begitu peduli pada istrinya sendiri hingga sejauh itu. Pemandangan itu membuat Chun semakin terguncang. Ia berteriak bahwa dirinya begitu bodoh karena selama ini terus mencari tahu siapa sebenarnya kekasih gelap Chita. Ternyata pada akhirnya, orang itu adalah Sarut sendiri, orang yang paling ia percayai. Ia menganggap Sarut sebagai adiknya sendiri, namun justru dikhianati dengan cara paling kejam. Karena tak ingin membalas dendam atas 20 tahun persaudaraan mereka, Sarut akhirnya berlutut dan menundukkan kepalanya meminta maaf. Dengan suara tercekat, ia berkata bahwa selama 20 tahun ini, apapun yang diperintahkan Chun, memukul siapa, memaki siapa, ia selalu menurutinya. Bahkan hal-hal kotor sekalipun ia bantu selesaikan. Namun mulai hari ini, ia tak akan lagi menuruti perintah Chun. Chun sepenuhnya kehilangan kendali, mendorong Sarut hingga membentur tembok, lalu mencekik leher Chita seolah ingin mengubur ibu dan anak itu bersama. Sarut tak lagi bisa menahan diri, ia menyerbu dan mencengkeram leher Chun, sambil terus memukul dan menyuruh Chita segera berlari. Ia akhirnya melumpuhkan Chun dengan sebuah pukulan keras menggunakan vas bunga, lalu menyeret Chita keluar dari tempat itu. Jim dan pihak kepolisian tiba tepat waktu untuk membawa keduanya ke tempat yang aman, demi melindungi Chita dan bayinya. Setelah pergulatan batin yang panjang, Sarut akhirnya memutuskan menceritakan seluruh kebenaran tentang Chun kepada Jim. Chun yang kehilangan segalanya pulang ke rumah dan mengamuk menghancurkan barang-barangnya dalam keputusasaan. Namun betapapun ia mengamuk, nasib yang telah ditentukan tak akan berubah. Sementara itu, kesetiaan Nur yang setiap hari terus datang menjenguk Jada akhirnya menyentuh hati sang mertua. Pandangan sempit yang selama ini dimiliki Jada perlahan mencair. Berdasarkan pengakuan Sarut, Jim memastikan bahwa Korn adalah dalang di balik semua kejadian ini. Untuk mendapatkan bukti rahasia tentang Korn dan Chun, Jim memutuskan mengambil risiko dengan menyamar sebagai mata-mata untuk menyusup ke dalam organisasi mereka. Sebelum bertindak, ia mengajak Nur ke sebuah kuil untuk berdoa memohon keselamatan. Seperti biasa, mereka saling melepas rasa sayang dengan lembut. Jim berkata bahwa ia sangat mencintai Nur dan percaya suatu hari nanti mereka akan bisa bersama. Ia ingin mendengar kata-kata itu sekali lagi, tetapi Nur menjawab dengan manja bahwa setiap hari ke depan ia hanya akan mengatakannya satu kali. Meski begitu, Jim sadar betul bahwa misi kali ini penuh risiko besar. Jim bekerja sama dengan seorang anggota polisi untuk menyusup ke dalam organisasi kejahatan itu,
Namun atasan sang polisi justru melarangnya ikut serta, membuat Jim harus bertindak sendirian. Ia tak ingin melewatkan kesempatan ini. Dengan membawa seorang informan, mereka pergi ke sebuah kasino. Sang informan sengaja membuat keributan untuk mengalihkan perhatian penjaga, sementara Jim menyelinap masuk ke dalam. Berdasarkan informasi yang diberikan Sarut, ia berhasil membuka komputer Korn dan menyambungkan flash disk untuk menyalin seluruh bukti kejahatan. Namun tepat saat itu, Korn dan Chun masuk ke ruangan. Data belum selesai disalin, Jim terpaksa mematikan layar dan bersembunyi di dalam lemari pakaian. Dari celah lemari, ia melihat jelas keduanya bertengkar sengit soal uang. Memanfaatkan kelengahan mereka, Jim diam-diam mengeluarkan ponsel untuk merekam. Tiba-tiba Korn menyadari ada flash disk yang tertancap di komputernya. Ia membuka layar dan mendapati data sedang disalin. Dengan gerakan cepat yang mengejutkan, Korn langsung menyadari ada penyusup dan segera mengambil senjata mengarah ke lemari. Tepat saat pintu lemari hampir dibuka, Jim menendangnya kuat-kuat, melompat keluar, lalu berlari kencang menuruni tangga. Setelah kejar-kejaran yang menegangkan, Jim terjebak di sebuah gedung sekolah tua yang terbengkalai. Sedang berusaha bertahan, anak buah Korn muncul dan mengepungnya dari segala arah. Jim telah kehabisan jalan lari, hanya bisa mengangkat kedua tangan menyerah. Tepat saat ia mengira hidupnya akan berakhir di situ, Sarut tiba-tiba muncul menyergap kelompok penjahat itu. Jim memanfaatkan momen kekacauan untuk melompat maju dan menjadikan Korn sebagai sandera. Kedua orang itu saling bertatapan sejenak, lalu serentak melepaskan sandera masing-masing dan menendang sebuah tabung gas ke arah kelompok lawan. Ledakan keras terdengar menggelegar, asap dan gas beracun menyelimuti seluruh gedung sekolah, memberi kesempatan bagi mereka untuk berpisah arah dan melarikan diri. Di saat yang sama, entah mengapa hati Nur tiba-tiba gelisah, seolah merasakan firasat akan terjadi sesuatu yang buruk. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan besar menggema. Kabar itu menyebar begitu cepat, dan ketika Nur tiba di rumah dan menyalakan televisi, ia melihat berita bahwa Jim menjadi korban. Nur begitu terguncang hingga jatuh berlutut, suaranya tercekat oleh isak tangis. Mereka baru saja bersama tak lama, namun takdir seakan ingin memisahkan mereka. Khawatir Jada akan sangat terpukul mendengar berita ini, Nur segera menelepon pembantu rumah tangga. Tetapi belum sempat mengatakan apa-apa, seseorang tiba-tiba membekap mulutnya dan menyeretnya pergi. Sarut untung berhasil selamat dan kembali. Namun kabar kematian Jim menghancurkan sisa-sisa harapan tipis yang masih tersisa bagi semua orang. Ketika Nur tersadar, hari sudah menjelang sore. Saat ia sedang mencari jalan keluar, terdengar suara ketukan pintu yang membuatnya panik dan mundur ke belakang. Pintu terbuka, dan di hadapannya berdiri sosok yang ia kira telah kehilangan selamanya. Nur langsung berlari memeluk Jim erat-erat, seakan takut jika ia melepaskan pelukan itu, Jim akan menghilang. Jim dengan lembut menenangkannya. Ternyata ia sempat keluar dari mobil hanya beberapa menit sebelum ledakan terjadi. Meski begitu, ketakutan di hati Nur belum juga sirna. Ia berkata, saat melihat berita itu, rasanya seperti dunia telah kehilangan artinya. Dalam momen itu, semua kata terasa tak lagi penting ketika keduanya berbagi sebuah ciuman panjang, meruntuhkan seluruh dinding pertahanan terakhir, mengukir janji untuk tak akan pernah lagi berpisah. Bersamaan dengan itu, setelah mendapat persetujuan dari atasannya, Sarut bersama polisi datang menangkap seluruh anak buah Korn. Terdesak tanpa jalan keluar, Chun mencari Chun untuk meminta pertolongan. Namun sahabatnya sendiri kini seolah duduk di atas bara panas. Di tengah perdebatan itu, Chun mengarahkan senjata ke wajahnya. Sang sahabat berpura-pura menundukkan kepala meminta maaf. Lalu tiba-tiba dengan cepat merampas senjata itu untuk membuka babak baru. Akhirnya Chun harus menghadapi keadilan. Sementara sahabatnya itu seolah lolos dari maut untuk kesekian kalinya. Tepat pada upacara pemakaman Risa, seluruh karyawan perusahaan hadir. Chun masih mencoba berpura-pura sedih untuk mengambil hati semua orang, namun begitu melihat sang nenek berjalan sehat, ia mulai panik. Mengapa Nur tak melaporkannya? Pertanyaan itu belum sempat terjawab ketika Jim muncul di hadapan semua orang. Chun ketakutan hingga wajahnya pucat pasi.
Jim membongkar seluruh kejahatan Chun tepat di upacara pemakaman itu. Chun masih berusaha membela diri, yakin telah menghapus semua jejak. Namun tiba-tiba Sarut melangkah masuk. Chun berteriak menyebutnya pengkhianat, tetapi Sarut membalas bahwa satu-satunya pengkhianat sejati di sana adalah Chun sendiri. Polisi pun datang memborgolnya. Ketika semua orang mengira semuanya telah berakhir, Chun tiba-tiba melompat, merampas senjata polisi dan menyandra Nur. Dengan penuh kegilaan, ia berteriak bahwa dirinya sudah tak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan. Detik berikutnya, terdengar suara tembakan. Jim yang baru saja lolos dari maut, kini justru ditembak jatuh oleh orang yang selama ini ia anggap seperti saudara. Ia jatuh tersungkur dengan tenaga yang habis sepenuhnya. Meski dipanggil oleh dua orang yang paling ia cintai, ia tetap tak sanggup bangkit. Jim segera dibawa ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis. Para dokter berpacu dengan waktu, namun keadaannya tak begitu menjanjikan. Jim masih terbaring tak sadarkan diri. Nur duduk di sisi ranjang, menatapnya dalam diam. Ia menggenggam erat tangan Jim. Isak tangisnya berbaur dengan alunan lagu kenangan mereka berdua, yang ia nyanyikan pelan sambil menangis. Nur mengucapkan seluruh kata cinta yang selama ini ia sembunyikan dalam hati. Dulu aku tak sempat menunggumu, tetapi sekarang aku akan menunggumu. Tunggu sampai kau membuka mata, tunggu sampai kau kembali menggodaku, tersenyum padaku, hidup bersamaku lagi. Ia menempelkan telinganya ke dada Jim, mendengarkan detak jantungnya yang semakin melemah, hingga tiba-tiba detak itu mulai melambat. Suara alarm mesin pemantau berbunyi nyaring, membuat segalanya seolah runtuh seketika. Dokter segera bergegas melakukan operasi terakhir. Tirai berwarna hijau tertutup di depan mata Nur, memutus setitik harapan tipis yang masih tersisa. Ia jatuh terduduk, tatapannya kosong menerawang, seolah tak ada lagi cara untuk mempertahankan pria yang begitu ia cintai. Di dalam ruang operasi, para dokter mengerahkan seluruh kemampuan untuk merebut Jim dari ambang kematian. Di antara batas hidup dan mati itu, Jim jatuh ke dalam sebuah mimpi. Ia melihat Tacei, kakak yang paling ia sayangi. Tacei tersenyum lembut dan berkata, "Aku sangat merindukanmu. Kembalilah. Nur masih menunggumu. Kembalilah ke sisinya dan jalani hidup yang layak untukmu." Kata-kata itu bagaikan cahaya lentera yang menerangi jalan pulang. Mimpi itu perlahan memudar, dan Jim akhirnya berhasil melewati masa kritisnya. Ketika dokter keluar dan mengabarkan bahwa Jim selamat, Nur menangis lega bercampur haru. Ia sadar ia telah kembali. Pada momen itu Nur merasakan dengan jelas seolah Tacei sedang berdiri di sampingnya. Jim pulih sepenuhnya. Nur kembali menggenggam tangannya, dan pada akhirnya mereka berdua mendapatkan restu penuh dari sang nenek dan jada. Segala luka, badai, dan cobaan telah berlalu di belakang mereka. Kini mereka bisa berjalan berdampingan menyambut masa depan, memulai kehidupan baru yang telah mereka perjuangkan dengan darah dan air mata demi saling melindungi. Dan cerita pun berakhir.